Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila shiratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah. Pagi ini dibangunkan oleh Allah setelah kita mati, dan kita dibangunkan di antara orang yang saat ini masih banyak yang tertidur. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin abdan syakur, hamba-hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan hidayah iman untuk bisa hadir memenuhi ibadah Allah salat subuh berjamaah. Ada satu harapan yang sangat kita inginkan. Di antara harapan itu kita memohon kepada Allah agar setiap ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh pada Dia Muhammad SAW. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, dan kita berharap kelak ketika dihimpun oleh Allah di mahsyar mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah, dapat syafaat dari para malaikat, mendapatkan syafaat dari amal-amal perbuatan kita, termasuk kelak mendapatkan syafaat langsung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kelak Allah menggolongkan kita dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ikhwatul iman rahimahullah, kita akan melanjutkan materi fikih ibadah, masih membahas tentang masalah babul ghusli dan masih membahas bab tentang mandi. Bulan lalu kita sudah membahas terkait dengan 5 perkara yang mewajibkan seseorang harus mandi. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang terkait dengan masalah mandi. Ada yang disebutkan di sini mandi dari hadas besar, yaitu junub. Kalau mungkin diterangkan di sini tidak bakalan selesai karena materinya sangat panjang. Nanti kalau misalkan kita terbahas, silakan tinggal dibaca di rumah masing-masing. Insya Allah ini jadi ilmu semuanya. Tulisan ini merupakan kelanjutan ya, dari tulisan sebelumnya. Nah, di sini kami akan memaparkan secara keseluruhan terkait dengan kaifiat dalam masalah mandi wajib yang merupakan hadas besar. Apa yang harus kita lakukan ketika hendak mandi wajib? Yang pertama adalah niat. Ini pentingnya. Niat ini merupakan salah satu faktor utama menentukan
diterima atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu amal ibadah. Kalau dalam kacamata tauhid, prinsip ibadah itu ada dua. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, kaifiatnya, tata caranya itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini harus beriringan. Niat karena Allah, tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amal itu akan tertolak. Dan bisa jadi ibadah. Atau bisa lagi dibalik, niatnya bukan karena Allah tapi karena makhluk. Sekalipun kaifiatnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu pun juga tidak akan diterima amal seperti itu. Makanya dalam melakukan semua amal ibadah itu, tentukan, tancapkan niat dalam hati kita hanya mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Nah, terkait dengan niat, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Jadi ini sangat menentukan niat di sini. Dan terkait dengan masalah mandi wajib, kadang-kadang seseorang, mohon maaf, misalkan yang kita rasakan saat ini, bahkan yang mungkin selama ini kita lakukan, kadang-kadang dalam satu perbuatan itu bisa saja kita memiliki niat yang bermacam-macam. Misal, kita kan suka mandi setiap pagi. Dan itu salah satu rutinitas kita. Tapi ketika ada salah seorang suami yang menggauli istrinya dan dia ingin sholat subuh, maka dia harus mandi sebagai bentuk persucian dirinya kepada Allah, untuk menghadap Allah. Dia mandi, dan itu dikhususkan harus ada niat khusus. Niatkan itu sebagai mandi wajib kita. Lalu bagaimana misalkan kita selama ini suka mandi mau berangkat kerja? Apakah itu juga harus diniatkan lagi atau kita harus mandi lagi? Atau ada misalkan selama ini kita sering ketika datang waktu Jumat, ya, kita mandi untuk Jumat, niatkan untuk Jumat. Sementara kita juga setiap harinya suka mandi ketika mau beraktivitas. Nah, ini kan banyak perkara-perkara seperti ini. Atau contoh yang lain, misalkan kita datang ke masjid. Kalau orang datang ke masjid, kata Rasulullah itu, idza dakhala masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana ketika pada saat itu ada qobliyahnya? Misalkan kayak ini nih, kita masuk masjid ada qobliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, apakah di situ kita cukup melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau misalkan kita sholat lagi 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid? Nah, ini kita perlu jawaban perkara masalah ini. Karena ini juga sering dipertanyakan oleh sebagian kaum muslimin terkait bolehkah seseorang itu melakukan 2 perbuatan dengan satu niat? Boleh tidak kira-kira? Nah, ini dulu yang akan kita bahas, ya. Nah, ada salah satu kitab, ya, yang bernama Kitab Qawaidul Fiqhiyah yang ditulis oleh Dr. Musyabbah Ad-Darini, ya. Situ punya kitab itu segini tebalnya, tebal sekali. Kalau diterjemahkan itu mungkin sekitar hampir 5 jilidan kalau diterjemahkan, saking tebalnya itu kitab. Namun kitab ini sudah diterjemahkan
Ada lima tahqiqnya di situ terkait dengan masalah kaidah-kaidah fikih. Bahkan kita lihat ya, di dalam kaidah fikih itu atau juga bisa ada juga dalam kaidah usuliyah atau usul fikihnya ada satu kaidah dalam kitab tersebut yang berbunyi idza tama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalas af'aluha wa tafa anhuma bi fi'lin wahid idza kana maqsuduhuma wahidan. Ini kaidah usulnya. Apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul, seperti apa tadi? Ada satu ibadah yang satu jenis berkumpul, seperti qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Ini contohnya. Apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya apabila maksudnya sama. Ya, perhatikan baik-baik kaidah usul ini ya. Idza istama'at ibadatan min jinsin wahidin, apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul wahidin dalam satu masa, dalam satu waktu ya. Tadakhalas af'aluha wa tafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidan. Maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk kedua ibadah itu apabila waktunya bersamaan atau waktunya sama. Ini adalah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena dengan kaidah kita ini ya bisa meringkas amalan-amalan ibadah yang tujuannya sama dan satu jenis. Ya kayak tadi itu. Ya, tujuannya sama dan satu jenis. Contoh ya tadi qobliyah subuh, sholat sunnah wudu, ya, kemudian tahiyatul masjid. Bahkan ini ada 3 ya. Orang misalkan kita ingin sholat tuhur setelah wudu, lakukan sholat tuhur di masjid. Kemudian kita ingin sholat tahiyatul masjid, lakukan tahiyatul masjid. Kemudian kita ingin sholat qobliyahnya, lakukan sholat qobliyahnya. Kalau memang masih sempat ada waktu untuk melakukannya. Namun ketika tidak ada waktunya lagi, cukup dengan 2 rakaat qobliyah saja sudah mencakup keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan kaidah yang tadi. Kenapa itu dilakukan? Karena semuanya satu jenis, jenisnya sama, waktunya sama. Apa jenisnya? Yaitu sholat. Tahiyatul masjid juga sholat, qobliyah juga sholat, ya. Kemudian tuhur pun juga sholat, dan waktunya sama, bersamaan di satu kesempatan gitu. Sama-sama kita lakukan. Dan tujuannya pun juga sama, yaitu memanfaatkan waktu untuk sholat. Maka apabila berkumpul dalam satu waktu, jenisnya sama, tujuannya sama, maka kita boleh sholat 2 rakaat saja dengan 3 niat ini, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Pemurah akan memberikan kepada kita 3 pahala. Gabung aja di situ. Ini untuk meringkas dari 6 jadi 2, niatnya 3 kita di situ. Kenapa dibolehkan? Jenisnya sama, waktunya juga sama. Nah, bahkan ada lagi sebagian ulama, bahkan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau ini adalah ulama besar dalam mazhab Hambali, ya. Dan itu mazhab Hambaliyah. Beliau pernah mengatakan begini, idza istama'at ibadatani min jinsin fi waqtin wahidin laisa ihdahuma maf'ulan ala jihatil qada wa la ala tariqat tabi'ah lil ukhra fil waqti tadakhalat af'aluha
apabila ada dua ibadah yang sejenis, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, ya, dan berkumpul dalam satu waktu, maka salah satunya bukan dikerjakan untuk mengkotor, juga bukan karena mengikuti ibadah yang lainnya, waqtafa fihi ma bi fi'lin wahidin, maka yang satu, ya, kita ketika melakukan ibadah itu mengerjakan satu saja bisa mewakili semuanya. Ini pemaparan dari Ibnu Rajab rahimahullah terkait dengan kaidah usuliyah yang ketika menjelaskan perkara suatu amalan yang sama-sama jenisnya dilakukan di waktu yang bersamaan dan tujuannya pun juga sama, maka dengan melakukan satu amal itu sudah mendapatkan berbagai macam nilai pahala dari dua amalan tersebut. Nah, dari perkataan beliau ini, ya, kita bisa menyimpulkan syarat-syarat dari penerapan kaidah ini. Ya. Apa penerapan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab? Pertama, kedua ibadah tersebut satu jenis. Kalau tidak satu jenis, maka tidak bisa digabungkan. Ya, misal harus puasa dengan puasa. Kalau puasa dengan sholat gimana? Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Karena tidak satu jenis. Kita menggabungkan puasa dengan sholat itu tidak bisa dilakukan, ya. Itu tidak bisa digabungkan karena berbeda jenisnya. Sholat dengan haji juga tidak bisa digabungkan. Ya, harusnya dengan apa? Harusnya puasa dengan puasa, sholat dengan sholat, mandi dengan mandi, wudu dengan wudu. Ini bisa digabungkan. Ya, kayak mandi kita, di mandi wajib, ya, mandi junub dengan mandi yang biasa kita kerjakan. Nah, itu udah gabungkan aja di situ, niatkan di situ. Boleh meniatkan dua perbuatan bisa dengan kita melakukan satu perbuatan. Dulu ketika saya belum belajar masalah kaidah usul, contoh misalkan kita ini habis junub, lalu kita mandi di malam hari. Nah, esok hari paginya mau berangkat kerja misalkan, itu mandi lagi. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Setelah kita tahu terkait dengan kaidah usuliyah, maka tidak perlu lagi mandi, cukup niatkan di awal ketika kita mandi wajib. Silakan kita lakukan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan salah satunya bukan mengikuti yang lainnya. Misal sholat duhur dengan sholat ba'diyah zuhur, ya. Sholat ba'diyah zuhur mengikuti sholat zuhur, itu tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Antara perkara yang sunnah diikutsertakan perkara yang wajib. Seperti ada salah satunya pun juga orang ketika melakukan suatu amalan bukan mengikuti yang lainnya. Nah, seperti misalkan kita melakukan puasa Ramadan dengan puasa Syawal, atau puasa sunnah Syawal mengikuti puasa Ramadan, ya. Itu tidak bisa digabungkan dalam perkara niat. Ini kenapa beda dia waktunya di situ. Ini harus diperhatikan oleh kita. Nah, yang ketiga kata beliau dari kaidah usuliyah ini adalah keduanya dikerjakan dalam satu waktu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Satu waktu, satu misal, ya, satu perbuatan yang sama. Nah, silakan kita ambilkan niat di situ. Nah, dan yang keempat, ya, salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkan. Contohnya begini. Ketika kita masuk bulan Ramadan dan seorang masih memiliki hutang pada tahun yang lalu misalkan, dan ketika sudah masuk waktu Ramadan, ya, artinya waktu Ramadan berikutnya dia juga belum mengqadha uzur, maka ketika masuk bulan Ramadan tersebut tidak bisa menggabungkan dari dua perbuatan itu.
Kita nih kemarin di tahun kemarin Ramadan punya hutang karena uzur misalkan. Kita tidak bisa mengerjakan selama 1 tahun, kita tidak bisa mengkodoknya sampai datang Ramadan berikutnya. Lalu kita meniatkan di sini, boleh nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa digabungkan perkara seperti itu karena berbeda waktunya, udah terlewat dia. Namun bolehkah seseorang itu mengkodoknya kalau sudah Ramadan sudah tidak lagi? Boleh. Karena para ulama tidak memberikan batasan waktu ketika seseorang memiliki hutang puasa, lantas dia tidak sempat untuk mengkodoknya sampai datang Ramadan berikutnya. Ketika Ramadan berikutnya pun juga sudah selesai, kita tidak masalah untuk mengkodoknya kembali. Walaupun dalam waktu itu tidak bisa mengkodok, tapi bisa dikodok dengan di waktu-waktu yang lainnya. Karena itu sangat umum ayatnya yang ada dalam Al-Quran terkait dengan masalah qada puasa. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Tapi dengan catatan, timbul pertanyaan kita dalam diri kita, kenapa kok kita tidak sempat untuk mengqada? Padahal ada waktu luang, tidak sibuk, tidak sakit, misalkan ada kesempatan. Nah, ketika misalkan ada waktu luang seperti itu dan kita mungkin berleha-leha santai-santai saja, maka bisa dikategorikan tipe orang seperti ini adalah tipe orang-orang yang malas. Bahkan bisa kita kategorikan sebagai tipe yang dalam dirinya memiliki sifat kemunafikan. Ini bahayanya di situ, Pak. Maka yang punya hutang yang sudah mungkin bertahun-tahun dia punya hutang dalam puasanya, maka kodoklah ketika kita masih sempat untuk mengkodok. Karena tidak ada batasan harus tahun itu juga, Pak. Ya, tidak ada batasan. Nah itu. Cuman yang jadi masalah, maaf gitu ya, sekarang ini banyak orang, contoh orang tua kita meninggal dunia, itu kadang-kadang Pak dipinjamkan sama anak-anaknya. Nah, gitu. Dia berbuat ini yang ada di masyarakat kita itu, dan mungkin yang saya saksikan itu ada orang tuanya meninggal di bulan Ramadan. Ya, dia baru puasa 10 hari, meninggal orang ini, dan dia punya hutang 20 hari. Yang 20 hari ini Pak dipinjamkan oleh keluarganya. Yang 20 hari ini dipinjamkan. Kenapa dipinjamkan? Karena tidak puasa. Ini sesuatu yang salah. Ketika seseorang sudah putus, sudah tidak lagi dia itu hidup, dia sudah tidak berpuasa karena dia mati, maka putus amalnya itu. Dan mesti harus dilakukan fidyah di situ. Yang harus dilakukan fidyah itu kalau orang tua kita ini selama 10 hari tidak bisa puasa karena uzur, ya ada uzur syar'inya, lantas dia meninggal dunia, maka inilah berapa lama dia meninggalkan puasa, lalu kita bayarkan fidyahnya. Ini yang disyariatkan. Jangan dikabung semuanya, itu tidak benar seperti itu. Yang ditinggalkan itulah yang harus difidyahkan. Lalu bagaimana kita punya orang tua udah pikun, adakah kewajiban puasa? Tidak ada lagi kewajiban puasa dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar fidyah bagi orang yang sudah pikun. Kenapa? Akalnya sudah terganggu, ya. Sudah tidak bisa lagi. Ibarat kita orang ini sudah setengah gila, itu aja. Kasarnya seperti itu. Orang gila itu terbebas dari taklif dan bisa dia nggak sholat nggak apa-apa karena udah gila, akalnya sudah terganggu. Nggak berpuasa nggak masalah, dan itu tidak bisa diganti dengan bentuk apapun. Nggak puasa karena pikun, saya pinjamkan aja dan mesti dipinjamkan, ya, karena udah pikun. Ini satu bentuk contoh ketika kita lihat terkait dengan banyaknya umat zaman sekarang yang kadang-kadang ketika melakukan suatu amalan itu tidak berdasarkan kepada tuntunan Rasulullah SAW,
salam. Itu terkait dengan yang namanya niat dalam masalah ibadah. Ya, saya bacakan lagi. Para ulama menjelaskan ada satu kaidah yang sangat masyhur terkait dengan masalah ibadah ini. Ya, apabila ada dua ibadah yang satu jenis berkumpul, maka dengan mengajarkan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya. Apabila maksudnya sama. Jangan khawatir bang, kita datang ke masjid, lihat ini cuma 5 menit, nggak mungkin saya sholat tahiyatul masjid, maka saya sholat qobliyah subuh. Jangan khawatir, akan tercover semuanya di situ ya. Misalkan kita niat juga ingin sholat zuhur setelah berwudu, jangan khawatir, sudah dapat 3 pahala dari niatnya itu. Tapi itu pun juga bagi yang sudah mendawamkan, yang sudah terbiasa dan itu. Kan ada orang yang malas-malesan, itu tidak jadi ini. Kalau yang malas-malesan itu. Nah itu terkait dengan perkara niatnya. Termasuk mandi wajib, jenisnya sama, waktunya pun juga sama. Nah itu juga bisa kita gabungkan dalam niat kita. Silakan Pak, yang mendatangi isi di malam hari, mandi subuh ingin sholat, niatkan untuk aktivitas kita. Kan itu tidak apa-apa, itu sudah punya nilai 2 pahala. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk kepada rukun mandi. Nah, hakikat daripada mandi itu adalah mengguyur seluruh badan dengan air yang itu mengenai rambut dan kulit. Dan inilah yang banyak dijelaskan dalam hadis. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita mandi, apakah mesti sampoan, mesti sabunan, atau bagaimana? Orang kan kalau mandi, kalau nggak pakai sabun enak nggak kira-kira? Pasti nggak enak, Pak. Saya belum pernah menemukan ya, sepengetahuan saya itu belum menemukan dalil terkait apakah Nabi ketika mandinya itu pakai sabun, pakai sampo atau tidak kan itu. Dari jenis mungkin jenisnya apa tentu. Kalau mungkin bersiwak ada, gosok gigi ada, ya. Nabi bersiwak. Kalau di kita kan gosok gigi. Nah, kadang-kadang siwak sampai sekarang itu masih ada, ya. Ada pohonnya di situ. Orang kalau pulang umroh, pulang haji ngasih oleh-olehnya siwak, kita bersiwak di situ. Dan itu disunahkan. Sangat disunahkan. Bahkan kata Rasulullah SAW dia mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Itu yang pertama. Yang kedua, inda kulli sholatin. Kalau sekiranya aku tidak memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku ini setiap dia mau berwudu dan setiap kali dia mau sholat untuk bersiwak. Kalau ada orang mau sholat nih gini-gini, kita jangan jijik, itu ada perintahnya, ya, itu ada syariatnya, nggak apa-apa silakan, ya, pakai siwak. Bagaimana misalkan orang mau wudu, gosok gigi dulu pakai pasta gigi, boleh nggak? Boleh. Ya, orang mau sholat misalkan dia bawa sikat gigi, gini, boleh nggak? Ya boleh silakan kalau dia nggak malu, nah gitu, nggak apa-apa ya, silakan. Kenapa? Ada syariatnya yang mengatur perkara seperti itu. Tapi kalimat Nabi laula an asyqa 'ala ummati di sini. Kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak setiap hendak berwudu dan setiap hendak sholat. Kalau tidak memberatkan, kalau kita merasa ringan, tidak apa-apa silakan. Ya, bersiwak dulu. Apalagi mau sholat atau ada sisa-sisa makanan yang tersisa di sini kan bisa lepas ya dengan siwak itu sendiri. Nah, itu ya. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Ya, dia selalu bersiwak. Nah, terkait dengan rukun mandi ini, kita lihat dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi katakan thumma yufidul ma'a 'ala jasadihi kulli. Nabi itu mengguyur air pada seluruh badannya. Itu yang namanya mandi. Nah,
Kemudian terkait dengan masalah mandi ini, yang harus kita perhatikan adalah ada mandi biasa, ada mandi yang diwajibkan. Ya, ini beda. Makanya niat ini sangat menentukan sekali. Kalau orang yang misalkan kayak perempuan, dia habis nifas, habis haid, dia harus mandi besar. Niatkan di situ sebagai mandi besar. Ya. Orang yang junub niatkan sebagai mandi junub. Ini menentukan sekali di situ. Jangan sampai tidak meniatkan, karena mandi itu yang biasa kita lakukan mandi ini memang ada yang menghukumi perkara sunnah, ada yang menghukumi perkara wajib. Tapi kebanyakan kalau sudah terbiasa, ada mandi yang disunahkan, ada mandi yang diwajibkan. Itu juga dalam perkara wudu, ada wudu yang disunahkan, ada wudu yang diwajibkan. Nah ini harus jelas, ya, terkait dengan pengucapan niat kita. Lalu apakah ada lapan-lapan khusus terkait dengan niat? Tidak ada lapan khusus. Ya, tidak ada. Ya, saya niat mandi junub, ya, dengan mengguyurkan dari hadas besar atau hadas kecil, memberikan air ke seluruh tubuh beserta lillahi ta'ala. Dan mesti seperti itu. Ketika kita mau mandi, itu udah niat. Kita datang ke kamar mandi, itu udah niat kita dalam hati kita. Kayak kita tuh mau makan, ya kita tuh udah ada niat mau makan. Tanpa diucapkan saja sudah ada niat. Nah sekarang kan banyak orang mengucapkan niat dalam berbagai macam amalan-amalan. Banyak orang, ini yang harus kita pahami. Kita kadang-kadang saya sering mengajarkan atau mengimbau kepada para jamaah yang mau berangkat haji atau umroh. Saya sering cari travel haji umroh yang sunnah, biar nggak dikibulin di sana. Saya bilang gitu. Karena banyak Pak travel haji atau umroh yang tidak sunnah, tidak sesuai, itu banyak jamaah itu dijadikan sapi perah oleh mereka. Dan ini pengalaman Pak, pengalaman. Sampai umroh berkali-kali ketika di Makkah itu tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya di situ. Cukup satu kali saja. Bahkan ketika dalam pengambilan niat saja, ketika berada di Miqat Makani, tempat pengambilan niat itu, yang sunnahnya itu adalah kalimat labbaik Allahumma umrah. Kalau dia umrah, kalau dia haji labbaik Allahumma haji, itulah niatnya. Bukan nawaitul umrah, nawaitul haji. Bukan seperti itu. Dan niat yang diucapkan dalam niat ibadah yang diucapkan hanya satu, yaitu niat haji dan umroh, dilapangkan secara nyari. Itu yang ada dalam syariat. Ya. Selain daripada itu, Nabi niatnya di dalam hati. Tapi niat haji dan umroh, seperti haji qiran atau haji qiran. Haji qiran itu menggabungkan dua perbuatan dalam satu waktu, yaitu haji plus umroh. Beda dengan haji tamattu dan haji ifrad. Haji tamattu, nah kita di sini haji tamattu Pak. Umroh dulu baru haji. Haji ifrad, haji dulu baru umroh. Haji qiran menggabungkan dua perbuatan dalam satu niat. Biasanya itu dilakukan di akhir-akhir menjelang waktu haji. Apa niatnya? Labbaik Allahumma hajj wal umrah. Selesai udah. Dan itulah niat haji yang sahih, yang masyhur, dan kita harus ucapkan secara zahar di miqat Makani. Ada berapa miqat yang cari itu? Ada empat miqat tempat pengambilan haji. Ada Tan'i, ada Jirona, ada Yalamlam, ada Bir Ali atau yang ada di Madinah itu ya. Setiap orang mau umroh atau mau haji harus ke tempat itu dulu dan dia melafalkan niat, baik itu mau umroh maupun haji. Ya, saya tekankan niat yang dilafalkan secara zahar cuma ada dalam perbuatan haji dan umrah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan di ibadah-ibadah yang lain Nabi tidak pernah melapangkan niatnya,
di dalam hatinya, dia disirkan niatnya di situ. Ya. Itu terkait dengan masalah mandi pun juga harus ditentukan. Ini mandi apa? Niatkan. Ya, biar jadi ibadah kan situ. Nah, yang kedua di sini kita lihat di poin yang kedua, nah, silakan dibaca saja tata cara mandinya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan tata cara mandi yang sempurna. Dalam hadis dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasalla min al-janabah bada'a fa ghasala yadayhi thumma tawadda kama tawadda lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usula sha'rihi thumma yasabbu ala ra'sihi thalatha marratin bi yadihi thumma yufidul ma' ala jildihi kulli. Dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu memasukkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Singkatnya begini, kalau kita mau mandi junub, sebelum kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh itu berwudu dulu. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada pasal khusus terkait dengan adamul wudu ba'dal muslim. Ini terkait dengan mandi junubnya Rasulullah SAW. Imam Bukhari itu memberikan satu porsi terkait dengan satu pasal terkait dengan masalah ini. Tapi dikatakan ada wudu ba'dal muslim, tidak ada wudu setelah mandi. Itu yang dikatakan itu mandi junub dengan catatan seperti sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang tadi. Nabi berwudu dulu, setelah selesai mandi barulah Nabi mencuci kakinya. Itu yang terakhir. Setelah mengguyur seluruh tubuhnya, di akhir mandinya itu Nabi mencuci kakinya, dan Nabi SAW tidak berwudu lagi dan dia langsung melaksanakan sholat. Boleh nggak? Boleh. Dan dasarnya apa? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Cuma karena mungkin tidak terbiasa kita lakukan, kadang-kadang kita merasa ragu. Ragu kita misalkan, takutnya nggak sah misalkan kan, lalu kita wudu lagi, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Mau tidak wudu lagi atau mau wudu lagi setelah mandi junubnya itu tidak dipersoalkan. Semuanya ada keterangan dalil. Jadi kita dalam masalah ibadah itu harus kembali kepada dalil, bukan kepada logika. Jangankan masalah ini misalkan, bagaimana misalkan orang yang junub, dia dalam keadaan hadas besar, tidak punya air, bagaimana dia harus melakukannya? Apa Rasulullah cukup tayamum saja? Cukup tayamum saja, kata Rasulullah SAW. Dengan apa caranya? Caranya dengan kita tayamum. Apa maksudnya di situ? Buka telapak tangan, letakkan ke dalam tanah atau debu. Kalau sedang banyak nempel di sini, kepalkan biar debunya hilang. Lalu usapkan ke sini, dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Selesai sudah. Lalu bagaimana misalkan ada orang yang ketika tayamum ini 3 kali, yang ini 3 kali sampai sikut misalkan. Adakah dalilnya? Ada. Riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi para ulama ahli hadis mendhaifkan terkait dengan hadis ini. Yang sahih, Nabi cuma melakukan darbatan wahidah, summa yamsahu al-wasfain, wa yadayhi marratan. Nabi hanya mengusap satu usapan wajahnya, dilanjutkan dengan satu usapan kedua telapak tangannya, itu dilakukan dengan marratan, satu kali. Kayak orang di pesawat misalkan mau bertayamum, itu dilakukan. Tidak usah bawa debu dari dalam, tidak usah.
sekalipun kelihatannya suci, bersih, udah anggap aja ada debu di situ. Nah, kalau kita ingin tahu asbabul wurudnya terkait dengan adanya ayat yang turun terkait dengan perintah tayamum, berkenaan ketika ada seorang sahabat yang mimpi basah ketika di medan perang. Ketika di medan perang bermimpi dia, dan waktu itu Nabi tidak di situ. Maka sahabat ini bertanya pada temannya, "Hai sahabat, semalam aku bermimpi." Ya, sampai keluar air mani dia di situ. Sementara tidak ada air untuk bersuci, gimana nih? Kata sahabat, udah guling-guling aja. Iya, guling-guling tuh di pasir Pak, sampai kotor di situ. Setelah itu dilakukan, barulah keesokan harinya menghadap Rasul, bercerita dia. Saya tuh begini ya Rasulullah, saya mimpi. Terus saya nanya sama teman saya di sebelah saya, suruh itu mana orangnya? Dipanggil ke orang teman Rasulullah itu. Dia diomel-omelin sama Nabi. Artinya apa? Ya, kalau tidak tahu ilmunya jangan tahu, jangan pakai logika. Selama aku masih hidup, ketika ada perkara urusan agama, datanglah kepadaku, tanya kepadaku, beda sama kaprah. Maka turunlah ayat seperti itu Pak, terkait dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan salah tayamum. Maka para sahabat itu Pak sangat hati-hati dalam beramal ibadah itu, sangat berhati-hati. Apalagi yang namanya Umar bin Khattab, saking hati-hatinya dia itu sampai dia kalau menemukan suatu perbuatan yang sifatnya itu hal yang baru, yang mungkin dulu belum pernah terjadi di masa Rasulullah, itu sangat berhati-hati dia, sangat berhati-hati sekali. Seperti apa? Seperti pertama kali adanya pentadwinan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ya. Di masa Rasul kan tidak ada pembukuan Al-Quran. Ketika itu di masa Khalifah Abu Bakar, itu Khalifah Umar, ya, itu sudah ada di situ. Ya. Umar itu sampai dia itu memberikan saran kepada para Khalifah ketika itu untuk pembukaan Al-Quran. Tapi itu sangat hati-hati. Nabi tidak pernah memerintahkan seperti itu. Nah, sampailah ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, untuk kemaslahatan umat bersama, biar Quran tidak hilang, barulah dikumpulkan mushaf-mushaf yang ditulis oleh sekretaris Nabi itu dan ditadwinkan, dibukukan pada saat itu. Artinya dikumpulkan semua tulisan-tulisan mushaf biar terjaga keautentikannya, terjaga kerapihannya. Dan itu pun juga ada satu alasan yang kuat, kalau seandainya para penghafal Al-Quran pada meninggal dunia di medan perang, tidak ada lagi generasi yang lainnya, khawatir Quran bisa musnah. Artinya dibukukanlah pada saat itu. Ini satu contoh ya terkait dengan adanya kehati-hatian dalam melakukan suatu amal ibadah. Sama halnya dengan yang tadi, orang bermimpi, dia itu mimpi basah, mau mandi dalam air, lalu dia itu mandinya dengan mandi debu, mandi tanah, dan mengajukan kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun juga marah ketika itu. Ya, kalau memang tidak ada air, cukuplah kalian itu bertayamum dengan menepukkan kedua telapak tangan baik ke debu, ke tanah, ke dinding, dan usapkan kepada wajah dan kedua telapak tangan kalian. Ya, itu cuma satu kali saja. Itu sangat praktis sekali di situ. Itu yang poin pertama. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di rumah, ya silakan. Ini terkait dengan tata cara dalam mandi wajib. Ya. Silakan Pak, ada yang ditanyakan. Saya sengaja tidak bakalan sampaikan semuanya karena waktu tidak terbatas. Kita isi dengan pertanyaan aja, dengan diskusi, ya. Biar lebih hidup. Silakan bagi yang mau mendiskusikan. Silakan. Dan sebelum itu silakan di CCTV di dalam sampai di sini. Saya apa tahu?
Baik, masih ada lagi. Saya biar, bolehkah kita mandi yang bukan mandi janabah lalu di akhir mandi itu kita tidak berwudu? Kalau lihat dari asbabul wudu terkait dengan hadis ini, Pak, di sebab-sebab turunnya hadis ini terkait dengan adanya mandi janabahnya Rasulullah SAW. Itu asbabul wudhunya. Kemudian bagaimana dijawab para ulama terkait dengan salah daripada hadis tadi? Ternyata yang saya pahami, pendapat ulama yang kuat itu ini hanya dikhususkan untuk yang junub saja dan tidak tidak diuntukkan pada perkara-perkara yang sunnah. Ya. Kalau perkara-perkara yang mandi sunnah itu tetap ada, harus berwudu di situ. Itu kesepakatan yang paling kuat di kalangan para ulama, yang tentu saja di sini harus kita ambil sebagai suatu rujukan dalam beramal. Kalau sekadar mandi biasa, ya biasa aja, nanti akhirnya dengan berwudu, ya. Karena dalilnya ini secara khusus ketika Nabi junub saja. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Dalam perkara ini tidak dipersoalkan, Pak. Berarti kembali kepada hadis umum. Ya, ada dalil umum terkait dengan orang mandi berwudu. Karena berwudu itu bisa dilakukan setelah mandi atau bisa juga dilakukan ketika tidak mandi dulu. Ya. Nah kayak begini, ya, ketika para ulama-ulama yang duduk di komisi fatwa itu yang di Saudi itu ya, sering menjelaskan terkait dengan ketika ada pertanyaan-pertanyaan daripada jamaah seperti begini. Ada pertanyaan pada saya itu, saya bagaimana hukumnya ketika orang itu mandi di kamar mandi yang di situ ada toilet? Kata beliau, yang mandi aja. Ya, setelah bermandi di situ, ya baca Bismillah untuk berwudu, kan gitu. Ya, sekalipun dalam keadaan telanjang misalkan, ya. Itu diperbolehkan. Ya, mandi di salah satu tempat yang ada air, yang ada toiletnya, kita harus baca Bismillah. Kenapa tidak boleh? Karena itu kondisinya seperti dikondisikan karena seperti itu. Ya. Kecuali misal ada tempat-tempat khusus, itu lebih bagus. Kayak di masjid itu kan ada tempat wudhu khusus, ada tempat WAB, WAK misalkan, ya. Orang mandi sedang di tempat mandi khusus di situ ada ininya, ya. Sedangkan dia tahu di situ ada tempat wudhu, ya. Apa salahnya dia berwudhunya di tempat wudhu, kan gitu, ya. Nah, kalau misalkan yang benar-benar dia tidak ada sama sekali di rumahnya, pas kita seperti itu, ya apa boleh buat ini dalam keadaan ya, dibilang darurat, masa terus-terusan darurat, kan? Tapi itulah kondisi seperti itu yang membuat kita ini harus begitu, tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi tidak diperkarakan, ya. Silakan saja. Silakan, ada lagi. Bolehkah seseorang menggunakan air mustakmal? Air mustakmal itu air apa namanya? Air bekas. Ya. Nah, ada dua macam
itu bisa disebut pula dengan air tahur. Tahur itu air suci dan mensucikan ya. Air mata itu air yang tetap seperti kondisi asal. Nah, seperti kata Allah pada Quran itu wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan ya dari langit itu air suci, itu air hujan yang sifatnya suci gitu. Maka ada air sungai, air salju, air embun dan air sumur ya. Bahkan air laut pun juga suci secara hukum ya. Fil bahri ma'uhu tahurun al-hillu maituhu. Air laut itu suci ya, dan bangkainya pun juga suci. Setiap air atau bangkai yang mati di laut itu suci semuanya. Nah yang kedua terkait dengan yang kemudian dalam air suci ini bisa dilakukan selama tidak berubah dari tiga faktor ya. Misalkan ada air mustakmal, selama dia tidak berubah ya, terkait launu, riuh ya, warnanya, rasanya, baunya, nah itu boleh untuk dipergunakan untuk bersuci. Pada suatu ketika ya, Aisyah ini pernah dia berwudu bekas dari mandinya Rasulullah SAW. Ya, pernah dia bersuci, ya, bersuci dari bekasnya mandi Rasulullah SAW. Itu tidak bermasalah Rasulullah SAW selama itu tidak berubah dari tiga keadaan yang tadi. Ya. Ada lagi air yang kalau nggak salah mustazmar, kalau nggak salah air itu memang dia berubah warna, misalnya air tergenang. Ada pohon ya, daun-daunannya masuk ke air itu sampai udah mungkin berbulan-bulan terjadi pembusukan di situ, ya, sehingga berubah airnya di situ. Nah, pertanyaannya, selama benda yang ada di situ itu bukan benda yang najis, silakan gunakan untuk bersuci. Atau ada air yang ketika dia tersengat matahari panas itu airnya, kayak air kolam, ya, ketika siang hari kan, itu kan beda di situ, ya. Beda sifatnya, yang ada sifat itu dingin bisa panas, itu pun tidak masalah. Yang penting terhindar dari tiga hal tadi ya. Jadi boleh digunakan air mustakmal untuk bersuci. Yang kedua terkait dengan mandi junub tanpa wudu, boleh tak ya? Boleh ya. Mandi junub tanpa wudu, tapi dia harus berwudu lagi. Dan gitu. Setelah mandi dia harus berwudu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mandi junub itu tidak langsung jebur-jebur, ya, tidak seperti itu. Kenapa Nabi tidak berwudu lagi? Karena di awalnya itu Nabi melakukan wudu. Cuma tidak disebutkan bagaimana cara wudunya Nabi itu. Apakah satu kali, dua kali, tiga kali, dan disebutkan di situ. Ya, bisa aja marotan, itu salah bisa seperti itu. Ya, misalkan dia cuci telapak tangan, ya, istinsar, paling itu bisa satu kali, kan tidak masalah. Tapi Nabi mengakhirkannya itu dia meninggalkan kakinya tidak dicuci sebelum mengguyurkan airnya ke seluruh badannya. Nah, barulah air dalam kakinya itu dicuci ketika setelah mandi. Maka sebenarnya di situ sudah termasuk wudu, begitu. Cuma kondisi dalam keadaan dia mandi. Makanya kalau kita misalkan mau berwudu setelah mandi, wajib ya berwudu saja. Karena itu untuk meyakinkan hati kita di situ. Yang ketiga terkait dengan apa tadi? Dua ya? Dua. Nah, jadi itu ya. Kesimpulannya terkait dengan air mustakmal itu ya air yang memang bekas ya untuk bersuci. Ya, misalkan kita berwudu, nah bekasnya itu jatuh di situ, boleh digunakan untuk digunakan di situ. Nah, ada satu fenomena maaf nih. Saya ketika pulang kampung itu, bisa cerita orang Pandeglang. Ada nggak Pandeglang di sini?
tahulah kayak apa daerah Kulon itu seperti apa kan gitu. Ya, mazhabnya kemana, mereka itu siapa, banyak aneh-aneh menjelang ibadah itu. Hampir setiap ibadah itu aneh-aneh semua. Ya, ketika Jumatan, habis selesai Jumatan, komat lagi sholat zuhur 4 rakaat. Saya tanya kenapa? Takut nggak sah Jumatnya. Karena sederhana begitu. Yang kedua, itu mereka itu pada wudhu di tempat, ya itu ada air kolam gitu. Dan saya dulu pernah di situ. Orang sampai buang ingus di situ, buang macam-macam nyuci kaki di situ, di tempat wudhu di situ. Dia pedagang baruan itu airnya. Ya. Alasannya apa? Itu air mustakmal, air bekas katanya. Tidak bisa pak seperti itu. Sampai anak kecil itu kencing di situ. Ada. Dan yang diperbolehkan itu kalau airnya mengalir, tidak masalah di situ. Ini kan air tidak mengalir, ya kecil lagi di situ intinya. Ya. Maka udah kelihatan baunya, warnanya pun juga berubah. Kalau mungkin mau dirasain ya nanti berubah juga rasanya dan di situ. Nah ini tidak bergantung untuk dijadikan sebagai sandaran kepada air mustakmal. Air mustakmal itu secara makna bahasanya itu air yang jatuh dari anggota tubuh kita atau badan kita ketika kita bersuci di situ, ya itu masih boleh digunakan untuk berwudu. Allah a'lam. Silakan, ada lagi? Cukup ya? Baik, ini cukup sekian ya sebagai kesimpulannya terkait dengan masalah mandi wajib ini. Pertama adalah ketika kita mau mandi, niatkan karena berbeda. Mandi ini beda dengan mandi yang lain, maka niatkan yang jelas kita ini mandi apa begitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah diniatkan, insya Allah akan jadi ibadah buat kita. Ya, gitu. Yang kedua, kaifiat pelaksanaan tata cara itu harus betul-betul merujuk kepada tuntunan Rasulullah SAW. Dalam perkara ibadah, ya, utamakan harus qala Allah wa qala Rasul. Utamakan perkataan Allah dulu dan perkataan Rasul terlebih dahulu. Biar apa? Biar kita tidak mubazir dalam suatu ibadah. Selebihnya mungkin kalau ada perkara-perkara yang namanya khilafiyah itu hal yang wajar. Karena fikih itu syarat dengan yang namanya khilafiyah, syarat dengan perbedaan pendapat. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika ada perbedaan pendapat di situ? Maka kita ambil pendapat yang paling arjah, yang paling rajih, artinya adalah pendapat yang memang di situ ada pendukung dalil yang disampaikan oleh para ulama, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Asal pendapat ini begini, kita lakukan dengan seperti itu. Cari dulu pendapat yang paling rajih di situ, biar ibadah kita tidak sia-sia. Demikian yang kita sampaikan. Itulah yang mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita akhiri dengan sama-sama doa. Jadi subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum